kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belajar itu nggak cuma dari guru atau kelas loh. Buku adalah salah satu sumber pengetahuan yang amat sangat penting untuk menunjang pelajaran kita di kelas. Nah, buat kalian yang suka bingung mau cari buku di mana, tenang aja, perpustakaan sekolah kita bisa menjadi salah satu solusi terbaik. Di sini kalian bisa menemukan banyak banget jenis buku sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kali ini kita bakal ngasih sama kalian gimana caranya buat titip buku di perpustakaan. Jadi ikutin kita terus yuk. Nah, sebelum kita masuk ke proses peminjaman buku, di sini diwajibkan untuk memasukkan daftar nama kalian. Nah, sekarang kita udah masuk di dalam perpustakaannya. Di sini nggak hanya ada buku pelajaran doang, tetapi ada juga buku-buku kayak novel, terus kayak ensiklopedia, terus ada buku-buku yang berhubungan dengan rohani juga. Nah, sekarang temenin kita berdua yuk untuk mencari buku-buku yang menarik lagi untuk kita pinjam. Nah, kita udah ketemu nih sama buku yang mau kita pinjam. Jadi sekarang kita langsung izin aja yuk ke penjaga perpus ya. Kartunya. Kita scan ya. Nama anggotanya Kimiko Alvia Ayala. Oke, sekarang meminjam buku. Oke, Kimia 179 2024. Silakan. Nah, itu dia tata cara meminjam buku di perpus. Gampang kan? Untuk kalian siswa-siswi SMA Negeri 37 Jakarta, jangan lupa mampir untuk cari-cari buku yang kalian minati. Oke guys, jadi di sini saya bersama Bapak Hendro selaku penjaga perpustakaan SMA Negeri 37 Jakarta. Jadi di sini saya membawa beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait perpustakaan SMA Negeri 37 Jakarta. Oke, yang pertama, bagaimana proses sirkulasi datangnya buku dan dari mana buku tersebut diperoleh? Oke, jadi Bapak jelaskan kalau untuk buku itu sendiri kita ada dua. Yang pertama buku paket dan yang kedua adalah buku literasi. Yang mana kalau buku literasi dan buku paket itu bisa dibeli dengan anggaran BOS sekolah. Yang mana anggaran BOS sekolah itu biasanya turun setahun sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada hibah, contoh dari alumni ataupun dari WOTK, kami siap menerima. Bahwasannya begini, kalau untuk dana BOS itu sendiri, yang rata-rata mayoritas yang dibelanjakan adalah buku paket. Yang mana buku paket itu dipakai untuk siswa itu selama 1 tahun. Itulah kalau sirkulasi pengadaan barang di perpustakaan SMA N 37 Jakarta. Oke, baik. Selanjutnya itu Pak, syarat khusus untuk peminjaman buku di perpustakaan SMA N 37 Jakarta. Oke, kalau untuk syarat khusus itu adalah mereka ataupun siswa ataupun guru ataupun karyawan itu harus terdaftar dulu sebagai keanggotaan di SLIM. Apa itu SLIM? SLIM itu adalah Senayan Library Management System. Sistem itulah yang kami pakai untuk sirkulasi alur peminjaman ataupun keanggotaan yang kita masukkan di dalam SLIM itu keseluruhan. Bahwasannya begini, kalau siswa tersebut belum tercantum di dalam SLIM, dia tidak akan bisa untuk meminjam buku. Sama halnya dengan guru. Kalau guru belum tercantum dalam sistem SLIM, dia tidak akan bisa meminjam buku. Gitu, baik Pak. Berikutnya, konsekuensi apa sih Pak apabila buku itu hilang? Oke, Bapak jelaskan dulu ya. Oke. Kalau untuk buku paket itu diberikan ke siswa, bukan diberikan, dipinjamkan ke siswa, itu kurun waktunya adalah 1 tahun. Bahwasannya mereka harus menjaga dan merawat.
Yang kedua, buku literasi. Buku literasi itu konsekuensinya untuk peminjaman itu sendiri adalah 2 minggu. Batas toleransi yang kita terapkan adalah 1 bulan. Seandainya, semisal konsekuensi yang harus diterima siswa, kalau dia tidak bisa mengembalikan, mereka harus mengganti dengan buku baru. Contoh yang dipinjam adalah geografi. Penerbitnya Ganesha. Ya, mereka harus mengganti buku itu sendiri sama persis pada saat dia meminjam. Itulah konsekuensinya. Itu diberlakukan juga untuk buku literasi. Contoh literasi yang dipinjam adalah Lutung Kasarung. Nah, mereka harus mengembalikan buku itu sesuai dengan judul yang dia pinjam pada saat meminjam pertama. Oke, baik Pak. Yang terakhir nih Pak, apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama mengelola perpustakaan ini Pak? Disinilah kendala seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia zaman digitalisasi. Nah, semuanya sudah menjadikan kebutuhan. Gadget itu sendiri bisa membuka wawasan tentang ilmu ataupun segala sesuatunya ada di gadget itu sendiri ataupun gawai itu sendiri. Nah, kenapa kita memakai sistem SLIM itu sendiri? SLIM itu sendiri bisa kita online kan, tergantung dari warga ataupun keanggotaan perpustakaan itu sendiri mau mengakses atau tidak. Sebenarnya tutorial-tutorial itu sudah kita bekerjasama dengan tim IT. Contoh dengan YouTuber kita, dengan Bapak Asa, itu juga udah pernah di-share bahwasannya untuk melihat dan meminjam buku secara online itu bisa, namanya reservasi. Itu bisa juga melalui online yang kita kembangkan melalui SLIM kita. Oke Pak, sekiranya itu saja sih Pak yang akan saya tanyakan. Baik, Terima kasih atas waktunya ya Pak. siap, sama-sama. Sekian video pemaparan dari kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.